Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la'al muhsinin. Wa qala aidan kuntum khairal ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni wa ra'ayya. Sadaqallahu jamaah sekalian yang dimati Allah SWT, anak-anakku yang berbahagia yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadi niat baik kita, yaitu puasa selama sebulan kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat lautan rahmat yang begitu luas, yang begitu hebat diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan tugas-tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan rahmat yang begitu luas, begitu hebat tersebut, kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Anak sekalian, pada kesempatan sore atau siang pagi hari ini kita akan membicarakan perkara ilmu, pentingnya daripada ilmu. Namun tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang terbaik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tanpa pengorbanan beliau, tanpa risau beliau, tanpa fikir beliau, kita tidak mungkin mengenal Allah. Mungkin kita ada di dalam zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kejahatan, zaman yang tidak mengenal siapa Allah, siapa Nabi, untuk apa manusia diciptakan. Jamaah rahmatullah, sesuai dalam surat Quran surat Al-Mujadilah, ya, alladzina amanu minkum waladhil ilma darajat wallahu bima ta'malun. Ya, yang artinya berarti orang yang beriman itu di antara kamu, orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu pasti ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Kemudian Allah juga mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan itu tentang pentingnya ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis dari Majah. Jadi tentunya kita sebagai seorang yang beriman itu tidak hanya sekedar pandai perkara dunia, pandai perkara ilmu-ilmu yang itu ilmu tanpa belajar. Namun perlunya kita belajar supaya ilmu kita akan semakin tinggi. Karena sesuai dengan firman Allah, orang yang punya ilmu itu derajatnya akan diangkat, ya. Beda dengan orang yang tidak berilmu atau kurang berilmu, ya. Maka ketika kita belajar, kita jangan lupakan Allah, ya. Selalu kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah SWT agar kita dimudahkan dalam belajar. Apa doanya? Seperti hari-hari yang kita baca sebelum kita belajar, yaitu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabi ya rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Coba kita terjemahkan sebentar tentang doa tersebut. Raditu billahi rabban, aku rela sama Tuhanku, berarti
bil Islam dina dan Islam sebagai agama. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah, Nabi ya wa Rasulullah, dan Muhammad sebagai Rasul. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, atau berikan aku ilmu. Warzuqni fahma, dan berikan kepahaman. Anak sekalian, kita mengaku sebagai manusia ini bodoh, tidak punya apa-apa, tidak punya pengertian apa-apa. Walaupun punya pengertian, mungkin hanya sangat sedikit saja, sangat sedikit. Maka pentingnya kita ini belajar, pentingnya kita ini sering membaca. Sebagaimana dalam satu ayat disebutkan di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dengan membaca, kita dengan sering-sering membaca, maka kita akan tambah ilmu, akan mengerti pentingnya ilmu. Apa yang kita baca? Anak sekalian, sebagaimana disebutkan dalam Quran tadi, kita ditinggikan derajat kita dengan ilmu yang kita pelajari, atau ketika kita menerima ilmu kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh, jadi dalam ayat lagi disebutkan waman hayatad dunya ilal mata'ul. Ya, dunia ini hanya panggung sandiwara. Dunia ini hanya hanya suatu seperti sinetron gitu ya, seperti sinetron. Jadi bukan kehidupan yang sungguh-sungguh, kehidupan yang sebenarnya nanti ketika kita di akhirat kelak. Nah sekalian, ketika kita di dunia ini, kita mengenal dunia harus dengan ilmu, supaya derajat kita tinggi. Orang yang punya ilmu, punya keahlian, punya skill, lalu diterapkan, pasti dia akan dimuliakan. Secara keduniaan pasti dimuliakan, apalagi dengan perkara akhirat. Jadi dunia berilmu, akhirat pun juga berilmu. Di dalam satu ayat disebutkan lagi, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini aku ciptakan untuk kamu, wahai manusia. Lalu apa? Ayat berikutnya, wa antum khuliqatil akhirah, dan kamu, engkau, ya, wahai manusia, aku ciptakan untuk perkara akhirat. Maka dunia ini supaya tidak supaya kita tidak hampa, ya, maka perlu pentingnya daripada ilmu, ya. Pentingnya kita mengelola dunia ini dengan perkara ilmu. Nah, satu contoh, ya, seorang dokter yang tadinya belajar tentang ilmu kedokteran, maka tentunya beda dengan seorang yang namanya bidan. Dari segi keduniaan, gajinya lebih besar daripada dokter. Kenapa demikian? Karena ilmunya lebih tinggi. Walaupun ketika merawat seorang pasien, itu seorang dokter itu kegiatannya sebentar saja. Sedangkan seorang bidan ini lebih lama. Barangkali kalau dokter 1 jam 2 jam cukup untuk menangani pasien. Sedangkan untuk seorang bidan itu harian, ya, maka gajinya lebih besar dokter. Kenapa demikian? Karena ilmunya lebih. Seorang ahli komputer yang namanya Bill Gates, ya, itu gajinya itu bukan harian, bukan gajinya bukan gajinya itu jam-jaman, tapi gajinya per detik. Jadi setiap detik dia menerima gaji sekian juta. Kalau dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu, tentunya jauh. Kenapa demikian? Janjinya Allah pasti benar. Janjinya Allah pasti ingatkan waktu rukul niat. Janjinya Allah. Maka sekalian, sesuai dengan ayat-ayat yang kita pelajari tersebut, kita yakin seorang yang beriman, orang beriman apalagi orang berilmu apalagi beriman. Ini harus dibarengi, dua-duanya tidak bisa. Kalau ilmu tanpa iman atau ilmu tanpa agama, itu nanti akan nyasar-nyasar. Maka pentingnya ketika kita punya ilmu harus punya iman, ya. Kalau kita punya ilmu tanpa iman, nanti ilmunya untuk ngakali orang lain, untuk menderi orang lain, untuk membodoh-bodoh orang lain. Dan itu akan kembali kepada zaman jahiliyah lagi.
Kurang apa seperti contoh-contoh dalam Al-Quran itu disebutkan seperti Fir'aun laknatullah alaih, dia pintar. Seperti Haman ya, laknatullah alaih, pintar dia. Tapi tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal daripada perintah-perintah Allah, bahkan membantah sampai dia mengaku sebagai Tuhan ya. Anak Rabbil Alam. Jadi aku adalah Tuhanmu, sampai mengatakan demikian. Ya. Betapa hebat dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kok bisa mati? Ya. Jadi kan Tuhan pengakuan yang begitu dengan bodohnya. Jadi menurut saya ilmu ini penting sekali. Maka ketika kita ini ada satu majelis taklim, ya, kita sungguh-sungguh dengarkan. Ada satu pembelajaran di kelas, kita dengarkan. Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya orang yang meringankan langkahnya menuju majelis ilmu, maka akan diringankan langkahnya menuju surganya Allah SWT. Kan luar biasa kan? Jadi dunia yang dapat, akhiratnya tutup. Itu sekian. Jangan kita ini berpuas diri untuk mencukupi ilmu yang nantinya kita dapat. Terus kita belajar dan belajar. Untuk apa? Mencapai kesuksesan sampai sukses, tidak hanya sukses dunia tapi sukses dunia juga sukses akhirat ya. Jadi SMK Sultan Agung ini adalah SMK yang bagaimana membina daripada anak didiknya ini tidak hanya selama di dunia saja ya. Dunianya sementara saja. Disebutkan tadi waman khayata dunia ilal mata'un, dunia yang panggung sandiwara, yang kalau seandainya sandiwara sudah selesai, waktunya sudah selesai, maka akan ditutup dengan satu akhir kehidupan di dalam kematian. Anak sekalian, Allah SWT menyiapkan waktu untuk diri kita setiap hari itu 24 jam ya, 24 jam ya. Kita ini sebagai orang yang berilmu, orang yang cerdas, itu akan membagi bagaimana waktu yang 24 jam terbagi menjadi 2 bagian. Bukan berarti separuh 12 jam untuk perkara akhirat, separuh 12 untuk perkara dunia ya, pusing tidak bisa ya, tentunya perkara dunia lebih banyak, tapi Allah hanya minta 10% dari 24 jam. Berarti berapa? Hanya 2,5 jam. Nah, 2,5 jam tersebut untuk apa? 2,5 jam tersebut adalah untuk perkara-perkara supaya kita dekat kepada Allah, untuk sholat, untuk zikir, baca Al-Quran ya. Kemudian yang lain silahkan, untuk perkara-perkara silahkan, untuk tidur, untuk ngobrol, untuk belajar ilmu dunia, untuk menguasai dunia silahkan. Kemudian ya, 2,5 jam atau 10% dari 24 jam. Maka ini penting perlu ilmu ya. Bagaimana supaya sholat kita yang betul, bagaimana supaya zikir kita diterima, bagaimana supaya bacaan Al-Quran kita diterima, bagaimana supaya puasa kita diterima. Ini semuanya dengan ilmu. Banyak-banyaklah membaca supaya kita ini paham dengan ilmu, tidak hanya sekedar mengerti dengan paham jauh berbeda. Kalau mengerti itu hanya sekedar saja, oh iya puasa ini bulan Ramadan harus puasa, itu mengerti. Tapi orang yang paham, oh iya ini bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, dan bulan yang penuh barokah, di dalamnya penuh dengan ganjaran-ganjaran. Maka kita buat suatu amalan yang bagaimana amalan tersebut menyenangkan Allah SWT. Sering-sering membaca, sering-seringlah kita belajar supaya apa? Kita tambah, semakin orang tambah ilmu, semakin orang tersebut akan sempurna hidupnya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan untuk saya ya, selama menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita ini diterima oleh Allah SWT dan kita seluruh dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah SWT. Kembali pada bulan Idul Fitri atau bulan Syawal, kembali pada kesucian sebagaimana dari yang akhir. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum